Selamat siang, kembali lagi dengan saya Kardo Gusman Stungkir dengan NIM 6705213051 dari program studi D3 Teknologi Telekomunikasi Fakultas Ilmu Serapan Telkom University. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan melanjutkan salah satu tugas dari mata kuliah Jaringan Data Broadband, di mana video kali ini itu akan mengerjakan paket Tracer SRWE, yaitu paket Tracer 7.4.1, yaitu implement DHCP v4. Nah, untuk video sebelumnya itu ITN, itu sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke SRWE, ini sudah kita buka, ini kita oke. Ini ada manual book, kalau saya bilangnya ini ada addressing table. Kalau addressing table di paket Tracer 741 ini sudah dilengkapin, jadi nanti kita tinggal masukin saja. Ini ada objektif part 1, part 2, part 3. Nah, ini skenario-nya. Jadi pada paket Tracer ini kita menganggap sebagai kita teknisi jaringan di perusahaan, lalu kita ditugaskan untuk mengkonfigurasi router Cisco server DHCP untuk memberikan alokasi alamat yang dinamis kepada klien di jaringan. Lalu nanti kita juga diharuskan untuk mengkonfigurasi router tapi sebagai klien DHCP sehingga menerima alamat IP dari jaringan ISP. Karena server terpusat, jadi kita perlu mengkonfigurasi dua rute untuk menyampaikan lalu lintas DHCP antara LAN dan rute yang berfungsi sebagai server DHCP-nya. Ini ada instructionnya. Nanti kita yang pertama part 1 itu kita konfigurasi router terhadap DHCP server. Lalu di part 1 ada step-stepnya. Kita ngerjakan ini dulu, masukin exclude, membuat create DHCP menggunakan pool di router 2 untuk kepada router 1 LAN. Ini step 3, ini part 1, configure DHCP relay. Ini ada step-stepnya, dan yang terakhir nanti kita akan configure router 2 DHCP client. Completion masih 0. Ini kita bagi ke sini. Nah, di sini kita buka ini dulu. Nah, router 2. Nah, ini kita enter. Nah, setelah kita masuk ke terminal ini seperti biasa kita enable aja configure terminal, lalu masukin DHCP exclude address 192.168.10.1. Nah, di sini kita ada masukin dulu exclude yang ini. Nah, untuk exclude the first-nya itu kita masuk ke 10. Ini IP-nya kita ambil dari sini. Di sini kita masuk ke router 1 dulu. IP-nya kita ambil di sini. Buat exclude-nya itu 10 address. Itu 192.168.10.10. Nah, gini. Oke, setelah ini exclude address. Nah, setelah udah, kita masuk buat di router ketiga. Jadi ini kita ubah 30, di sini kita ubah 30 juga. Di router 3, kita di router 2, kita udah masukin router 1 untuk exclude-nya, DHCP exclude, lalu ke router 3 IP-nya ini, lalu buat exclude the first-nya kita masukin 10. Enter. Lalu kita ketik IP DHCP pool R1 LAN. Nah, di sini ya. Kita masuk ke step ini, step berikutnya. Pool R1 LAN. Habis itu kita enter. Oke. Lalu kita ketik network 192.168.10.0 255.255.255.0. Nah, ini kan kita di R1. Kalau di sini dia 10.1,
Di sini di network dia 10.0. Kenapa? Karena kan dia dibagi-bagi ya untuk alamat IP-nya. Subnet max-nya kita bikin 0. Lalu setelah kita ketik network, jangan lupa default router. Di sini kita default router juga, jangan lupa. Default router 192.168.10.1. Nah, ini kita masukin buat IP, alamat IP router satunya. Kita enter. Setelah itu jangan lupa DNS server 192.168.20.254. Nah, di sini kita bakal masukin DNS server dimana buat IP-nya itu yang ini. Nah, ini kita masukin sama ya, 20.254. Habis itu kita enter saja. Setelah itu kita bakal masuk ke router 3 LAN. DHCP full router 3. Ini kita ubah 3. Oke, kita enter. Lalu setelah itu network ini kita ganti menjadi 30. Oke, sudah. Ini ya. Di sini titik 1, di network dia titik 0. Kita enter. Setelah itu masuk ke default router. Buat default router itu 30.1 juga tetap kayak di addressing table-nya. Lalu kita enter. Masuk ke DNS. DNS server itu tetap disamain. Lalu kita enter, lalu kita exit. Nah, oke, buat di router 2 sudah, completion sudah bertambah. Lalu kita masuk ke step ke part 2. Di part 1 sudah, kita bakal mengkonfigur DHCP relay. Kita masuk ke R1. Jangan lupa ini CLI. Lalu di sini kita enter juga. Ini kita bagi. Oke. Di router 1 ini kita ketik enable conf t configure terminal. Lalu kita bakal masukin interface giga 0/0. Kenapa 0/0? Karena kan ini di router. Kita bakal ngubungin ke sini. Di sini dia ada 0/0 di jalur ini. Oh, tidak terlihat. /0 lalu IP helper address 10.1.1.2. Ya, IP helpernya itu kalau di sini dia titik 1, di sini kita mulai titik 2. Lalu enter, exit. Oke. Lalu kita masuk ke R3 CLI, kita lakukan langkah yang sama. Ini DHCP relay di R3 kita lakukan yang ini, enable conf t configure terminal interface giga 0/0 IP helper address 10.1.1.2. ini titik 2 10.2.2.2. Nah, di sini dia 2.2.1, kita di sini 2.2.2. Kita enter, lalu exit. Nah, ini completion sudah bertambah. Completion sudah bertambah 64. Kita bisa cek result. Kita cek. Di sini di PC masih 0 ya. Di port ini masih oke. Nah, kita bakal ngubungin dulu di sini di PC ke desktop. IP ini kita ubah DHCP. Nah, di sini sudah muncul ya DHCP-nya
request successful, jadi dia otomatis mencari IP. Di PC1 sudah, itu di PC2 ini kita ubah dari static ke DHCP. Oke, DHCP successful di PC2 dan completionnya sudah bertambah menjadi 70. Oke, selanjutnya kita bakal di part 3, configure router DHCP client. Itu kita buka R2. Nah, ini kita buka R2. Di sini dia ada minta, coba di sini. Nah, kita bakal ngeset giga Ethernet 0/1. 0/1 itu interface giga 0/1. Kita enter IP address DHCP. Oke, no, sudah. Oke, completion sudah 100%. Di jalur topologi ini sudah hijau semua, sudah saling terhubung, sudah mendapatkan IP otomatis juga. Lalu kita bisa mengecek apakah ini sudah terhubung, sudah aktif atau belum. Itu kayak di video 1 itu bisa kita ketik show IP interface brief. Oh, ini kita keluarin dulu. Itu show IP interface brief. Nah, jadi di sini interface protokol giga itu ini IP-nya. Itu udah oke, udah manual up artinya dia aktif ya. Di giga Ethernet 0/1 juga ini sudah up. Oke, jadi ini ya sudah masuk juga ini tadi DNS server. Ini maxnya. Oke. Kita coba ngeping. Nah, kita coba ngeping di PC2. PC2 IP-nya 3011. Ping 192.168.30.11. Oke, ini dia sudah nge-reply ya, sudah membalas, artinya dia sudah terhubung. Kita coba ngeping www.cisco.com. Ping www.cisco.com. Oke, dia akan mencoba ngebaca. Oke, pingin. Oke, dia sudah nge-reply juga dari PC1 ke cisco.com. Kita coba buat di publicsite.com. Pingin. Oke, dia sudah nge-reply. Jadi artinya di paket treasure 7.4.1 implement DHCP v4 sudah selesai sampai di sini. Topologi sudah berjalan, sudah saling terhubung. Completion sudah 100%. Kita cek result. Sini sudah terchecklist semua. Jadi sekian dari video tugas saya pada kali ini. Saya mohon maaf bila mana ada penjelasan yang kurang tepat.
Sekian dari saya dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah. I know gold is not enough. She's a